Pasca gempuran rudal-rudal Iran di sejumlah kota di Israel meninggalkan dampak yang mencengangkan. Seorang analis politik, Ben Saul, mengatakan Israel akan mengalami keruntuhan dalam 2 tahun. Yang dialami Israel pasca Perang Dingin dengan Iran tidak hanya krisis keamanan, Israel juga mengalami kebuntuan politik. Warganya berbondong-bondong pergi meninggalkan negaranya karena kehilangan tempat tinggal dan mencari tempat tinggal yang lebih aman. Siapakah yang menyangka negara yang terlahir dari Perang Dunia Kedua dan mendapat dukungan dari negara-negara di Barat akan mengalami masa-masa gelapnya? Akankah Israel sudah diambang kehancuran? Bagaimana dengan peran negara-negara pendukung di belakang Israel? Dan bagaimana dengan dampak politik luar negeri jika benar apa yang dikatakan Ben Saul menjadi kenyataan? Lalu bagaimana dengan ambisi Israel menguasai tanah Palestina hingga masih mengakibatkan korban jiwa setiap harinya? Kita akan langsung membahas pemirsa bersama dengan 2 narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama ada Mbak Dina Prapto Raharja yang merupakan pengamat hubungan internasional Universitas Bina Nusantara. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam. Baik, kemudian juga ada Prof. Yon Mahmudi yang merupakan pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Prof. Yon, sehat? Sehat, selamat malam. Terima Selamat kasih. Malam, alhamdulillah. Baik, saya ke Mbak Dina terlebih dahulu. Mbak Dina, ada analis Yahudi begitu ya yang kemudian ini memprediksi bahwa 2 tahun ke depan Israel ini akan dianalogikan sebagai kapal yang karam begitu, akan selesai sejarahnya. Ini Anda melihat kalau dari kondisi dinamika global saat ini seperti apa Mbak Dina? Kalau dari dinamika global sebenarnya Israel itu masih punya posisi yang relatif kuat. Oke. Jadi kalau di dalam negeri saya bisa paham betapa tertekannya ya masyarakat Yahudi di sana yang merupakan mayoritas di Israel. Sehingga saya kira mereka juga sudah mulai terbelah dan sangat-sangat ingin mengakhiri peperangan ini. Sudah cukup tinggi ya angka pengangguran sebenarnya di dalam negeri Israel dan sejumlah sektor-sektor yang rutin memberikan income, penghasilan buat masyarakat itu menjadi terganggu. Rata-rata ya pekerjaan-pekerjaan yang rutin lah ya yang seperti sektor turisme, kemudian transportasi, perdagangan itu kan terganggu ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa saat ini di tingkat global yang sedang berkembang sangat pesat adalah industri persenjataan. Dan Israel adalah pemain penting di sana. Dan satu lagi gambar yang harus kita tidak lupakan manakala kita bicara soal Israel adalah Amerika Serikat. Bantuan Amerika Serikat kepada Israel itu 200 kali lipat bantuan kepada Palestina. Padahal kita tahu ya narasinya sebelum Donald Trump ini bahwa Amerika Serikat itu kan rutin menyediakan bantuan untuk masyarakat Palestina, mendanai UNRWA misalnya dan juga Palestinian Authority. Tapi ternyata angkanya tidak sebanding sama sekali dengan bantuan yang diberikan kepada Israel. Nggak ada apa-apanya yang Nggak ada dikasih ke apa-apanya. Palestina dibandingkan dengan Israel ya? 200 kali lipat. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat prediksi yang tadi, kalau saya melihat Israel itu negara yang unik lah. Jadi boleh dikatakan dia ada di politik global itu untuk satu alasan tertentu juga. Jadi bukan kemudian bisa serta-merta hilang selama dia masih didukung untuk ada karena dia dianggap penting untuk sebagai bagian dari geopolitik di tingkat global, maka dia akan tetap ada. Oke, artinya dia juga akan memanfaatkan dalam hal ini Israel ya, perang ini untuk terus meningkatkan perekonomiannya, seperti itu juga Mbak Dina? Ya, sektor yang kita nggak boleh lupakan kalau kita bicara Israel itu selain memang dia juga dikenal di Timur Tengah itu produsen agriculture atau pertanian, mereka sangat dikenal untuk high teknologinya, terutama untuk persenjataan sekarang, AI, kemudian drone, kemudian juga teknologi intinya untuk ofensif lah ya, untuk tindakan-tindakan ofensif. Jadi dan itu ternyata negara-negara di Asia pun banyak yang membeli dari Israel. Saya catat yang paling besar itu adalah India sebagai pembelinya. Oke. Kemudian Cina juga membeli dari sana, ada Singapura juga ada Vietnam misalnya. Kalau kita lihat dari tetangga kita aja, itu mereka masih membeli dari Israel. Jadi defisit ya ekonomi Israel, kemudian pengangguran ya, inflasi sangat tinggi ya, tapi bukan berarti kemudian ekonominya akan serta-merta runtuh.
Baik, kalau menurut Mbak Dina, nampaknya Israel dalam tanda kutip masih kuat begitu ya. Setidaknya untuk 2 tahun ke depan ini belum bisa dikatakan runtuh. Kalau Prof Yon sendiri melihat seperti apa? Israel ini kan kalau di tidak hanya wilayah Timur Tengah saja, tetapi bagi dunia ini juga cukup kuat, apalagi disokong oleh Amerika Serikat. Tetapi justru di sini ada pengamat dan juga analis begitu ya yang mengatakan bahwa 2 tahun saja akan selesai ini. Ya, artinya kalau kita melihat ya peperangan ini yang sudah hampir 2 tahun dan itu kan sangat menjatuhkan ya image Israel itu sendiri dari sisi kemanusiaan, tidak mendapatkan dukungan, bahkan negara-negara yang sebelumnya sangat dekat ya, Uni Eropa, kemudian satu persatu kemudian mulai mengkritisi peran Israel, ini perang apa yang dilakukan di Gaza. Jadi dari sisi dukungan internasional kemudian saya kira tidak sekuat ya, bahkan mengalami keruntuhan dari sisi dukungan internasional. Kemudian tentu Amerika yang memang sangat kuat ya mendukung Israel karena alasan historis ya, cukup panjang, tetapi juga kemudian publik di Amerika mulai mengkritisi ya bantuan-bantuan Amerika terhadap Israel, dan Amerika dianggap terlibat atau komplisit ya terhadap ya, tragedi yang disebutnya sebagai genosida. Nah, saya kira dari aspek keruntuhan secara strategik itu ya, itu memungkinkan menurunnya kekuatan dari Israel ya, ditambah tadi secara ekonomi, kemudian banyak mereka yang tidak bekerja karena harus masuk ya sebagai tentara cadangan, kemudian pastikan dalam waktu 2 tahun walaupun mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, tapi itu kan sangat menyedot ya banyak ekonomi, termasuk juga tentara yang meninggal ya, mungkin 1000-an, belum lagi yang terluka gitu ya, 16.000 sekian. Itu kan kedepannya tentu akan menjadi beban berat ya bagi suatu negara. Kalau kemudian nanti Amerika mulai memperhitungkan untuk tidak memberikan bantuan secara kuat, ini kan juga menjadi persoalan. Maka jalan keluarnya kan dengan melakukan gencatan senjata. Dari fakta-fakta yang kemudian dijabarkan oleh Pak Ion, apa kemudian ini yang bisa digunakan sebagai indikator begitu ya, setidaknya secara ekonomi, sosial maupun juga politik, yang menandakan bahwa sebenarnya Israel tidak sekuat itu? Ya, dari sisi keamanan saya kira kan ada koreksi ya, teknologi high-tech yang digunakan oleh Israel ternyata kan juga kebobolan ya ketika menghadapi Iran. Ini kan dari sisi image ya, persenjataan Iron Dome yang itu dibanggakan, tetapi kan juga pasti akan menurunkan ya kualifikasi dan juga kredibilitas ya sebuah sistem pertahanan ketika bisa dihancurkan. Dan Tel Aviv kemudian Haifa yang itu menjadi sumber ekonomi ya, attack-nya itu kan ke sumber-sumber ekonomi, dan tidak sekedar perang biasa menghancurkan sarana militer, tetapi juga akan ditujukan pada sumber-sumber ekonomi. Nah, ini saya kira dari pengalaman dengan Iran kemarin menjadi faktor ya terjadinya penurunan dari Israel. Dan kalau kemudian dikatakan 2 tahun lagi ke depan ya akan mengalami kehancuran, ya tentu mengarah kepada degradasi ya, tidak sekuat yang dibayangkan dalam region ya, kawasan Timur Tengah. Negara-negara Arab itu nggak ada yang berani melawan Israel gitu ya, hanya yang nekat saja, dan yang nekat itu adalah Iran gitu ya. Dan Iran kemudian ya dalam somehow bisa membuktikan bahwa dia juga bisa melakukan attack terhadap Israel. Saya kira ini juga pukulan yang kuat. Baik, Mbak Dina, sebenarnya kalau dilihat, Mbak Dina kan percaya bahwa sebenarnya Israel masih kuat begitu. Jadi narasi ini dimunculkan, ini karena memang ada kritik yang terjadi di dalam negeri begitu ya, terpecahnya masyarakat yang kemudian ini dipimpin oleh Netanyahu, atau memang ada krisis yang memang saat ini sudah terlihat dan menjadi ancaman untuk Israel? Kalau saya melihat Israel ini negara demokrasi, basisnya parlementer dan partainya banyak. Dan partai yang sedang berkuasa sekarang adalah kanan. Dan partainya bukan cuma satu ya, ada banyak partai kanannya. Dan partai kanan itu juga warna-warni. Partainya Netanyahu itu partai yang cenderung center right. Jadi tengah tapi kanan. Jadi awalnya dia bisa naik itu karena dia bisa meraih suara-suara orang-orang yang moderat sebenarnya.
Tapi kemudian ketika dia berkuasa, dia mulai membangun koalisi kerjasama dengan partai-partai yang lebih ke kanan. Nah, kanan di Israel itu agak unik juga, karena variasinya juga lumayan antara bagian militer, ada yang memang unsur-unsurnya militer, tapi ada juga kelompok-kelompok yang sebenarnya relatif kurang mampu secara ekonomi. Jadi kelompok-kelompok ortodoks di Israel itu juga merupakan kelompok yang paling miskin juga di Israel. Mereka inginnya apa? Punya satu privilege gitu ya. Karena mereka inginnya berdoa, kemudian beribadah, dan itu saja yang mereka lakukan dan tidak ikut wamil misalnya. Jadi itu satu, kita harus membayangkan bahwa yang mengkritik itu berarti bukan seluruh bagian dari Israel, tetapi juga bisa dikatakan bukan berarti nggak signifikan gitu. Karena kelompok-kelompok yang lebih lebih ke kiri. Nah, itu yang sekarang sedang berusaha untuk membangun satu narasi bahwa yang kanan ini udah nggak bisa dipertahankan lagi. Kalau saya ngelihat dari sisi demokrasi seperti itu. Tapi kalau dari sisi geopolitik, kita mau tarik yang lebih besar, saya mau kasih gambaran lebih lengkapnya begini. Karena Israel itu sebenarnya berusaha untuk menyerang sejumlah negara-negara tetangganya. Bukan hanya Iran, tapi juga Lebanon, Ya, betul. kemudian Suriah. Dia bahkan sudah membuat satu narasi tersendiri untuk menjelek-jelekkan gitulah Turki misalnya. Itu dengan berbagai alasan dia menggunakan cara untuk menunjukkan bahwa cara-cara yang dipakai oleh kelompok kanan ini yang notabene itu militeristik itu punya alasan atau harus didukung secara politik. Artinya ini masih jadi komoditas politik kan di dalam negeri Israel. Dan kita lihat dalam perdebatan di Knesset, di parlemen, itu keputusan terakhir itu adalah untuk meniadakan tepi barat juga. Jadi bukan cuma Gaza. Artinya kita memang satu sisi pengen ya bahwa ini segera berakhir, tapi sisi lain kita juga harus waspada karena cara mainnya dan gambar yang lebih lengkap itu tidak serta-merta mengatakan seperti itu. Jadi kita jalur diplomasinya juga harus agak beda lah ya. Oke, baik. Pak Yon, bagaimana kemudian ini dengan adanya ambisi dari Israel yang mungkin tadi sudah disinggung ya oleh Mbak Dina ya. Ini ingin tidak hanya Palestina tapi juga menggempur negara-negara di Timur Tengah begitu sebagian besar. Tapi dijawab usai jeda, Pak Yon, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Prof Yon. Tadi ada pertanyaan yang terputus. Prof Yon, ini bagaimana kemudian dengan ambisi Israel untuk terus melakukan penggempuran ya, nampaknya tidak hanya ke Palestina tetapi juga hubungan yang semakin panas dengan sebagian negara di Timur Tengah? Ya, kalau kita lihat semangat Zionis ya, Yahudi Zionis Israel yang menginginkan the Greater Israel, yang wilayahnya itu kan tidak hanya wilayah Israel saat ini, tetapi kan membayangkan juga ya ekspansi ke Mesir, Lebanon, ya Jordan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terrealisasi dengan adanya ideologi perang gitu ya, karena perang itu menjadi salah satu urat nadinya untuk terus dijalankan. Maka kalau saya melihat dari sisi kehancuran itu kan sebenarnya lebih kepada prediksi untuk ideologi Zionisnya. Jadi kalau kemudian perdamaian itu sudah dicapai, satu sama yang lain sudah agreement ya untuk peace ya, agreement, maka kan sebenarnya ideologi perang itu kan harusnya sudah selesai ya, kecuali nanti memang ada aspek-aspek bisnis ya untuk itu. Nah, kalau kemudian yang bergerak tadi adalah kelompok tengah, kemudian cenderung anti perang, maka kan sesungguhnya ya ideologi perang yang dibawa oleh Netanyahu untuk mempertahankan ya kekuasaannya itu bisa mengalami kejatuhan, karena semua kan sudah melihat dampak dari peperangan yang dirasakan oleh rakyat ya, baik terutama rakyat Israel itu sendiri. Tetapi kan kalau politisi dengan semangatnya kan masih terus berkobar-kobar. Nah, itu saya kira yang harus dilihat ya, agar kemudian semangat yang ekspansif itu, bahkan tadi kan disebut bahwa tepi barat itu juga dalam perspektif Israel kan wilayah mereka, tetapi kan dunia internasional menolak. Nah, aspek itu saya kira perlu untuk dilihat. Baik, tapi Prof Yon, kalau toh narasi yang kemudian dimunculkan keruntuhan Israel 2 tahun lagi ini adalah benar begitu ya, apakah kemungkinan serangan Israel ke Gaza Palestina ini juga bisa mempercepat terwujudnya hal tersebut, mengingat banyak negara juga yang sudah mengecam? Ya,
artinya ini kan keruntuhan doktrin hard power ya, militer begitu ya, yang itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Justru kemudian pendekatan soft power itulah yang akan menang kan gitu ya. Jadi kalau Amerika itu kan juga sangat bangga, sangat merasa percaya diri dengan militernya ada di mana-mana gitu ya. Tetapi perkembangan ke depan nampaknya kalau saya melihat lebih kepada soft power, diplomasi, kerjasama gitu ya, yang orang akan lebih mau bersama-sama kalau ditawarkan kerjasama ekonomi, bukan diberikan ancaman, paksaan, diinvasi dan lain sebagainya. Nah, dari sisi ideologi perang itu mengalami kehancuran ya bisa saja karena tren ke depan kecenderungannya adalah untuk membangun ya kerjasama dan diplomasi dan bukan untuk berperang. Mudah-mudahan begitu. Oke, baik. Kalau dari pandangan Mbak Dina sendiri seperti apa? Apakah kemudian isolasi diplomatik ini juga bisa mempercepat terwujudnya begitu ya? Kalaupun benar ini narasi kehancuran dari Israel yang diprediksi 2 tahun lagi? Isolasi itu dilakukan juga terhadap Iran, terhadap Rusia, terhadap North Korea atau Korea Utara, dan sampai sekarang mereka masih ada. Ya itu, jadi Bertahan begitu bertahan saja. Justru bukannya semakin mati, tapi mencari jalan terus. Tetangga kita tuh, Vietnam, 50 tahun lebih mereka terjerat dalam perang. Dalam situasi yang embargo dan sama sekali tidak diuntungkan secara ekonomi. Tapi apa yang kita lihat, mereka justru makin makin semangat ya membuat reformasi, makin aneh-aneh reformasinya itu yang mereka lakukan demi keluar dari tekanan-tekanan eksternal. Jadi kalau kita ngelihat politik global, sebenarnya satu hal yang harus kita petakan itu adalah ada wilayah-wilayah di dunia itu yang memang nasibnya atau kita bilang ya destiny-nya itu memang akan selalu menjadi tempat yang cenderung panas. Timur Tengah itu kenapa panas? Saya kira selama paling nggak 10-20 tahun lagi ke depan juga masih akan cenderung panas karena satu, resources mereka, sumber daya alam mereka itu dalam proses transisi ke energi terbarukan kan. Di tingkat global itu semua bergerak ke sana. Tapi mereka kan belum selesai nih diversifikasi ekonominya. Dan diversifikasi ekonominya ke arah mana gitu. Kalau mereka nggak lagi bergantung pada petrodolar mereka mau dipakai untuk apa? Terus mereka untuk energinya mau dari mana? Nuklir, makanya bolak-balik karena mereka nggak punya resources yang lain. Maksudnya dia beli batu bara dari Indonesia atau dari mana kan nggak mungkin. Atau dia mau pakai resources angin atau apa, sepertinya nggak memungkinkan gitu di sana ya, atau panel surya gitu. Jadi nuklir makanya. Nah, padahal mengelola resources energi yang besar untuk industrialisasi, apalagi kita tahu semua alat-alat teknologi itu makan energi yang sangat besar. Bahkan kripto atau teknologi-teknologi tinggi itu semua pasti makan energi yang besar. Gimana caranya solusinya? Jadi sebenarnya ke depan itu harus dibayangkan ada negara-negara yang memang harus saling menggentarkan satu sama lain supaya mereka tidak adu. Tapi mereka memang sulit untuk dianggap murni bisa bekerja sama secara ekonomi seperti kita di Asia misalnya. Jadi kalau di Asia kita harus dorong itu bisa kembali lagi normal, kerjasama berbasis kolaborasi, sharing. Tapi kalau di Timur Tengah kemungkinan besar kecenderungannya itu masih akan kubu-kubu. Nah itu yang harus kita cari rumusnya sebenarnya dalam diplomasi. Maka kita harus pantau. Saat ini saya coba dorong orang untuk melihat Amerika Serikat dan Uni Eropa karena pergerakan di sana sangat dinamis. Demikian pula kalau di Asia lihat Tiongkok. Karena pergerakan mereka untuk mengambil alih peranan Amerika Serikat di PBB itu juga semakin nyata. Jadi mau dibawa kemana itu harus kita cermati. Baik, itu antara Israel dan juga negara-negara yang kemudian ini berpotensi baik itu menjadi ancaman ataupun juga secara tidak langsung berada di belakang Israel begitu ya, tidak hanya Amerika saja. Tapi kalau kita melihat di dalam negerinya saja, tadi mungkin sudah dibahas di awal Mbak Dina, ini kan sudah ada perpecahan begitu ya antara masyarakatnya. Apakah ini juga bisa sebagai indikator bahwa sebenarnya Netanyahu sudah tidak dipercaya lagi di sana? Netanyahu memang sudah tidak dipercaya lagi sebenarnya. Sebagian besar, makanya dia sulit membentuk mayoritas. Kalau di sana kan sistem parlementer berarti kan Perdana Menteri harusnya didukung oleh koalisi mayoritas. Nah dia kan gagal membentuk mayoritas. Ini hang parlemen yang gantung gitu kan. Jadi sebenarnya orang nunggu-nunggu ada pemilu lagi. Itu jadi dari sisi itu benar. Cuman masalahnya kok karena dia masih di backup oleh Trump dan saya kira ini momennya buat dia satu-satunya cara sekarang adalah desak Trump sedemikian rupa sampai dia mendapatkan
segala yang dia butuhkan. Apalagi dia ibaratnya nothing tulus ya. Kalau dia turun dari jabatan kemungkinan besar akan masuk ke Mahkamah Internasional dan ditangkap. Jadi ya udah selesaikan apa yang dia mau, tunjukkan segala yang dia bisa gitu. Jadi itulah kenyataannya. Baik, kalau Anda sendiri melihat seperti apa Prof Yon dalam menyikapi ancaman ini begitu ya, Israel ini baik itu masyarakatnya ataupun juga elit politiknya ini menyikapinya sebagai propaganda kah atau ancaman yang serius sebenarnya? Ya, ini kan juga antara warning dan juga propaganda, dan ini mengingatkan juga kan nasib Netanyahu yang sebenarnya kan dari sisi itu kan sebagai bagian dari dia untuk ya pelampiasan di masa akhirnya gitu, karena nasibnya tadi sebenarnya tidak jelas gitu antara Mahkamah Internasional yang ditangkap atau di dalam negeri kasus korupsi yang kemudian dia akan dikejar. Maka cara yang terbaik adalah terus mempertahankan doktrin perang melawan musuh-musuh mereka, bahwa negara-negara di sekitar itu adalah musuh Israel yang mengancam eksistensi Israel. Dengan itu dia bisa hidup. Tapi kalau itu sudah semakin tidak ya direspon oleh rakyat Israel ya, maka dia akan decline, dan tadi itu ideologinya akan mengalami kehancuran kalau kemudian rakyatnya sendiri tidak lagi respon dan menganggapnya itu ideologi penting yang harus diperjuangkan, dan memang itu yang perlu bagi rakyat Israel. Jadi ada jalan lain ya selain yang dilakukan dan dibayangkan oleh Netanyahu ya, seperti itu. Kalau dengan dunia Arab sendiri seperti apa Prof Yon merespons adanya Israel yang meretas keterpurukannya dia sendiri ya? Ya, awalnya kan normalisasi dijalankan begitu, tapi kan setelah perang ini kan tidak mungkin. Normalisasi itu kan menganggap sesuatu itu normal gitu. Bagaimana ini normal gitu ya, adanya perang yang tidak seimbang, genosida dan lain sebagainya. Maka melakukan normalisasi kerjasama dengan negara-negara Arab sekarang kan menjadi buntu ya, kecuali beberapa negara Arab kan mensyaratkan kalau begitu persoalan Palestina harus diselesaikan. Nah, apakah kemudian nanti Amerika juga mau mengambil jalan itu juga gitu? Karena negara Arab juga ngasih investasi besar juga ke Trump kan, ke Amerika. Nah, itu kan nanti saling tawar itu mana yang akan dilirik oleh Trump, tetap mempertahankan Netanyahu atau mengambil investasi yang besar, dan itu baik untuk rakyat Amerika ya, dan sedikit ya mau mengorbankan Israel dalam hal ini Netanyahu. Oke, baik, kita akan lihat ke depannya ya, sekalipun saya yakin tidak hanya di Indonesia saja, tapi masyarakat dunia yang sudah benci, sudah lelah begitu ya, lihat kebiadaban dari Israel ini akan berharap hal serupa begitu ya. Prof, terima kasih. Kemudian juga Mbak Dina, terima kasih banyak atas perspektifnya yang sudah dibagikan di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sehat selalu. Dan kami akan hadirkan Windy Wellington ya bersama kami saat ini. Windy. Ya, Tiara. Baik, kita akhiri ya Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama bersama dengan Laura Louis. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.